السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والmuslimat, para tulabul ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri tidak akan pernah bisa dihitung oleh seorang hamba dan tidak akan pernah bisa dibalas dengan apapun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingati kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita mencoba hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada kita ini, tidak ada yang mampu menghitung nikmat tersebut. Nikmatul hidayah, nikmatul iman, ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi kepada seorang hamba. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala beliau mengatakan, keimanan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada seorang hamba adalah pemberian yang paling agung dan paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Sehingga tatkala kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan pemberian yang sangat agung dan merupakan pemberian yang sangat berharga bagi seorang hamba. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, para tulabul ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada seorang hamba adalah tatkala mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang tergerak hatinya untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendatangi salah satu dari taman-taman surga, untuk mendatangi salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mana para malaikat mereka saling panggil ketika mereka mendapatkan halaqah-halaqah ilmu, ketika mereka mendapati tempat-tempat orang menuntut ilmu, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, menaungi orang-orang yang sedang ngaji, menaungi orang-orang yang sedang datang ke pengajian. Bahkan bukan sekedar menaungi, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang datang menuntut ilmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid. Untuk apa? Untuk urusan dunia? Untuk makan? Untuk minum? Tidak. Yatluna kitab Allah. Mereka berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Saling mengajar antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan di dalam jiwanya.
Ya. Sehingga orang-orang yang mendapatkan kegelisahan, kesusahan di dalam hatinya, hendaklah dia mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketenangan bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu. Datang duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka ketenangan di dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama mereka satu persatu dengan bangga di hadapan para malaikat. Mungkin kalau ibu-ibu disebut namanya oleh ketua pengajiannya, dia senang, dia bahagia. Atau santri disebut namanya dengan bangga oleh mudir, dia senang. Lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita satu persatu di hadapan para malaikat yang mulia? Ikhwani, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita akan duduk sejenak pada malam hari yang mulia ini untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengetahui sesungguhnya apakah cita-cita yang paling tinggi di dalam kehidupan dunia. Para hadirin yang dimuliakan Allah, banyak kita ini bercita-cita ingin menjadi orang-orang sukses. Tentu semua kita miliki cita-cita, sekolah yang tinggi, kesuksesan yang kita dapatkan. Tetapi apakah itu merupakan cita-cita yang paling tinggi? Punya uang banyak, punya rumah mewah, punya mobil banyak. Apakah hanya itu cita-cita yang paling tinggi, ataukah apakah itu cita-cita yang paling tinggi yang sebenarnya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cita-cita yang paling tinggi adalah cita-citanya para anbiya wal mursalin, adalah cita-citanya para sahabat, adalah cita-citanya para salafus saleh yang terdahulu. Dan cita-cita ini, gelar ini bisa diraih oleh siapa saja, oleh orang yang sekolah maupun oleh orang yang tidak sekolah. Dan ini cita-cita yang paling tinggi, dan orang-orang terdahulu telah mendapatkan cita-cita tersebut. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah kesuksesan ketika kita mendapatkan gelar S1, S2, tidaklah kesuksesan para santri ketika dia sudah menjadi LCMA dan lain sebagainya, bukan. Bukan itu yang paling tinggi. Akan tetapi cita-cita yang paling tinggi adalah tatkala seorang hamba meraih gelar dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala meridainya. Inilah cita-cita yang paling tinggi. Cita-citanya para nabi, cita-citanya para sahabat, dan mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Bagaimana kiranya para hadirin kalau kita yang diberikan oleh para sahabat, yang diberikan oleh Allah seperti para sahabat, masih mereka berjalan di atas dunia, namun mereka telah mengetahui tempat mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang merendam kakinya di Bi'rul Khatam, di sumur cincin yang dikenal dengan sumur cincin di Masjid Quba, para hadirin, di Masjid Quba niki ada arak sopok sumur niki ibu-ibu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di situ. Kemudian beliau merendam kakinya di tempat tersebut. Kemudian datang Abu Bakar dan tempat itu tertutup. Lalu ada yang mengabarkan kepada Nabi, Abu Bakar datang minta izin untuk masuk. Kata Nabi SAW, "Idzan lahu wa abshirhu bil jannah, wa abshirhu bil jannah." Subhanallah. Izinkan dia masuk kemari dan berikan kabar gembira, dia dijamin masuk surga. Subhanallah. Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita menjadi posisinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Idzan lahu wa abshirhu bil jannah. Kasih dia masuk. Izinkan dia masuk
wa absyirhu bil jannah, dan beri kabar gembira kepada dia telah dijamin masuk ke dalam surga. Masih hidup, Bu. Masih di atas dunia niki, masih berjalan di atas dunia. Tetapi dia telah mengetahui posisi dia, kalau dia mati dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu Umar bin Khattab datang, lalu minta izin untuk masuk. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Idzan lahu wa absyirhu bil jannah." Berikan izin dia masuk dan beri kabar gembira kepada dia pasti masuk surga. Dia dapat jaminan masuk surga Allah. Allahu akbar. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah menggapai cita-cita mereka. Mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Subhanallah. Inilah seharusnya yang menjadi cita-cita kita. Cita-cita santri, cita-cita para talibul ilmi, cita-cita para jamaah, cita-cita antas lapuan niki. Sehingga bukan sekedar yang akan mendapatkan kesuksesan dan keselamatan hanyalah orang-orang, mungkin kita berpikir, itu aja lain dek cara pondok pesantren Pak Ustaz. Mungkin tidak bisa kita dapat gelar-gelar hebat. Tidak. Gelar yang paling hebat adalah ketika kita mendapatkan radhiyallahu anhu. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana para sahabat, para salafus saleh yang mereka inginkan fokuskan adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka cari, yang mereka fokuskan hanya karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat 10 orang yang mendapatkan jaminan surga, dan bahkan yang lain juga seperti Bilal bin Rabah dan yang lainnya yang terdengar telah suara terompanya, suara sandalnya di surga. Apakah setelah itu mereka berpoya-poya, bersantai-santai? Dia tidak melaksanakan ibadah, dia tidak melaksanakan salat. Masih jua jak tamu surga doang. Apakah seperti itu? Saya ini udah dijamin surga, kemudian mereka bersantai-santai dalam ibadah? Tidak. Meskipun mereka telah mendapatkan jaminan surga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, tetapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak pernah bersantai-santai di dalam ibadah. Mereka adalah orang-orang terdepan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka adalah orang-orang yang paling semangat di dalam salatnya, di dalam salat malamnya, di dalam infaknya, di dalam segala hal untuk meraih kembali keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga lihatlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tatkala beliau sempit rasanya tanah Mekah, para jamaah, sempit rasanya tanah Mekah. Istri beliau meninggal dunia, paman beliau meninggal dunia yang menjadi pelindung beliau dalam dakwah di kota Mekah. Ketika sempit terasa tanah Mekah ini, para hadirin, Rasul SAW yang mulia berangkat menuju Taif dengan harapan Rasulullah SAW dapat pertolongan, dapat bantuan, ada orang mau untuk menerima dakwah Islam yang telah beliau perjuangkan dengan susah payah di kota Mekah. Dengan perjuangan-perjuangan yang begitu dahsyat, luar biasa, hebat. Bahkan ada sahabat yang meninggal dunia karena menahan siksa-siksa dari orang-orang Mekah. Berangkat beliau ke Taif, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sampai di Taif, apakah beliau mendapatkan sambutan nikmat mewah dari orang-orang Taif? Tidak. Rasul SAW dihina, Rasul SAW dicaci maki, Rasul SAW dianggap orang gila, Rasul SAW mendapatkan perlakuan yang buruk, yang tidak baik, tidak ada enaknya sama sekali. Bahkan beliau dilempari batu dan kotoran. Subhanallah. Mbente hina, mbente sumpah senak niki para jamaah. Lalu Rasul SAW pulang, Rasul manusia yang paling mulia. Beliau mengatakan apa?
indama akhrajan nabi min at-Taif, ketika beliau diusir dari Taif, beliau mengatakan, in lam yakum minka ghadabun fala ubali, ya Allah, yang penting bukan murkamu yang aku dapatkan, aku tidak peduli. Allahu Akbar. Ini seharusnya orang beriman itu seperti itu. Ibu-ibu, yang penting kita tidak mendapatkan murka Allah. Itulah yang penting dalam kehidupan kita. Lamun arak tetangga, den demen, janden kembe-kembe, bu. Yang penting Allah cinta kepada kita. Itu yang paling penting. Yang penting kita mendapatkan keridhaan Allah. Rasulullah SAW yang mulia dicaci maki, dihina, la haula wala quwwata illa billah. Tapi beliau tetap mengatakan, illam yakum minka ghadabun fala ubali. Ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Aku dicaci maki, aku disiksa, tidak peduli. Yang penting engkau selalu cinta kepadaku. Subhanallah. Ini seharusnya mental orang beriman. Ini seharusnya orang-orang yang beriman memiliki mental baja. Jangan kita punya mental kayak kerupuk, baru ente siram langsung dia melempem. Apa santri baru berjuang menuntut ilmu sebentar, wah nangis doang, bilang celuk, bela nulik. Allahu Akbar. Lihat Rasulullah dan para sahabat untuk mengejar keridhaan Allah, perjuangan-perjuangan yang begitu luar biasa yang mereka jalani. Para hadirin yang dimuliakan Allah, keridhaan Allah ini sekali lagi merupakan cita-cita para anbiya, merupakan cita-cita para sahabat, dan itu yang seharusnya menjadi cita-cita kita bersama. Ini harus menjadi cita-cita kita bersama. Sehingga lihatlah ketika mereka berfokus untuk mencari cita-cita mereka, mendapatkan keselamatan akhirat, meraih keridhaan Allah, Allah pun betul-betul memberikan mereka apa yang mereka niatkan dan cita-citakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman, para sahabat dulu. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon. Berbaiat siap untuk perang. Pak, berbaiat siap untuk berjuang di jalan Allah. Para sahabat membuktikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai dirinya dan hartanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, para sahabat itu rela mati untuk membela Allah dan Rasul. Kita ini, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya, para hadirin? Nabi yang sudah kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Para sahabat betul-betul di dalam hati mereka penuh dengan kecintaan kepada Allah. Bayangkan, perang-perang mereka jalani. Perang nendek marak dengan selalu liburan, molah-molah, tidak. Nyawa taruhannya ini, para hadirin. Imma pulang dalam kondisi menang perang, atau pulang tinggal nama syahid. Bagaimana kita ini? Kita perjuangannya tidak ada apa-apanya. Berangkat ngaji, gerimis sedikit, burung ngaji. Subhanallah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka rela mengorbankan nyawanya untuk Allah dan Rasul. Sehingga pantaslah Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah benar-benar telah ridha kepada orang-orang beriman. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, Allah turunkan ketenangan. Padahal kita mau mati, coba kita diponis sama dokter, oh sida jak kering seminggu umur dah ni. Bagaimana Pak? Ada ketenangan? Subhanallah. Ini nih dia mau berperang, di depannya musuh,
di depannya pedang-pedang yang sedang terhunus, tetapi Allah berikan mereka ketenangan. Wa azabahum fathan qariba, dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemenangan yang dekat. Makanya sepanjang sejarah peperangan para hadirin, ya, hanya tentara-tentara Islam yang pergi perang itu cari mati. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan di antara keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah, ya, datangkan rasa takut di dalam hati musuhnya perjalanan sebulan sebelum perang. Nah, ini umat Islam ini pergi perang itu cari mati, dan mati itulah adalah kemenangan mereka mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin ikut perang, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang agar aku bisa mati di sini, terkena tusukan di sini." Subhanallah. Sehingga Rasulullah, beliau bersabda, "In tasduqillah yasdukka." Jika engkau jujur kepada Allah, Allah juga jujur kepada. Sehingga sahabat ini betul beliau ikut perang, dan betul dia tertusuk tepat di tempat yang dia sebutkan. Subhanallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ini luar biasa mereka mendapatkan keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang para sahabat, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang terdahulu, orang-orang awal dari kalangan muhajirin dan juga ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ini yang kita inginkan para hadirin, Allah ridha kepada kita. Tapi kan hari ini kita tidak tahu apakah kita ini sudah termasuk orang diridhai Allah atau bukan. Arak sida wana bawa apa? Oh tiang nih Pak Ustadz, wah teredak dengan laik. Coba. Mungkin ada dapat wahyu. Subhanallah. Ya. Ini Allah telah sebutkan tentang para sahabat. Allah telah meridhai mereka, muhajirin, ansar. Muhajirin ini orang mana nih? Santri? Orang mana? Orang Gegutu? Orang Mekah. Para sahabat yang dari Mekah yang rela meninggalkan tanah kelahirannya, ibu-ibu, bapak-bapak. Dia tinggalkan, dia terusir, lalun. Pergi mereka untuk melaksanakan, untuk mencari keridhaan Allah. Dari Mekah menuju Madinah. Ndik narak keluarga, narak pisak jari itu Madinah. Berangkat untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Orang Ansar siapa? Orang mana orang Ansar? Orang-orang Madinah. Dia terima orang-orang muhajirin ini. Dia tidak tahu ini bukan pisak, ini bukan keluarga. Dia terima, dia kasih rumah, dia kasih. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, nih senineng gini, pilih. Besok dekangguang, nanti saya ceraikan, nikah sama dia. Ini semua untuk Allah. La ilaha illallah. Sehingga pantas mereka itu dapat radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Subhanallah. Makanya kita nih jangan sampai Bapak Ibu semakin ngaji semakin pelit. La ilaha illallah. Semakin banyak ilmu kita, sering ta'abud jok masjid. La ilaha illallah. Kalau ndak qomat kita ndak bergerak. Allahu akbar. Ya. Subhanallah. Santri apalagi misalnya. Lambat jalan slow berangkat. Subhanallah. Kita butuh mencari keridhaan Allah, itu butuh berjuang para hadirin. Butuh berjuang. Sehingga para sahabat yang diridhai Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, siapa juga? Walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana kondisi mereka? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah siapkan mereka surga. Ndik sekik surga, tapi Allah katakan jannat, surga. Luar biasa. Mungkin kita di dunia niki berdua balik enggak sikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala siapkan orang-orang beriman yang mengikuti para salafus saleh. Surga. Surga yang paling bawah kelasnya para hadirin, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Yang paling bawah kelasnya surga itu 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia. Sehingga para sahabat yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimasukkan ke dalam hati mereka kekuatan iman, akidah yang mantap, mereka itu betul-betul merindukan akhirat. Kita bagaimana hadirin? Bapak-bapak, rindu akhirat? Hah? Gimana ibu-ibu? Harap pelungguh rindu akhirat? Hah? Ya berat. Tiang berapa kali ngisi pengajian tuh, rindu pelungguh akhirat? Nggak berjawab. Hah? Subhanallah. Ini kan menunjukkan kita rindu ingin berjumpa dengan Allah. Rindu mati. Sehingga tiang bilang, bani nde mati, nde man Pak Ustaz. Kemudian benda bani, ya sekedi amal. Nah, sekarang kita tahu amal kita sedikit, apa yang harus kita lakukan? Rombok bu, rombok pak. Loh, sekarang sudah berkelor niki, kanduk dia mai-mai, ya solah-solah. Nasinya masih banyak, lauknya masih banyak. Akhirnya sudah nyenduk arah sekedi. Akhirnya berkelor sudah lapah. Lagunya masih luwe nasi kanduk. Depan tuh atau berombok? Hah? Ngimbuh para hadirin. Sekarang kita tahu amal sedikit. Yang sunnah-sunnah belum kita laksanakan. Salat sunnah kita masih malas. Puasa sunnah kita masih malas. Ini itu kita masih malas. Rombok atau ndek? Darah milih berombok bapak-bapak. Subhanallah. Tambah para hadirin. Ya. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mengikuti muhajirin. Allah siapkan mereka, a'adda lahum jannat, surga-surga, dan surga yang paling rendah, bukan yang paling rendah sih ya, yang paling bawah kelasnya adalah 10 kali lipat dunia. Sehingga orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, bapak-bapak, orang yang sudah lelah tersiksa di dalam neraka. Begitu dia keluar, gosong. Dan dia tidak kuat berdiri. Dia berjalan menuju surga dalam keadaan apa namanya? Merangkak. Nah, lamun bahasa tiang ndolo. Ya merangkak. Merangkak dia menuju surga. Allah katakan kepada dia, idhab ilal jannah. Berangkat kau, masuk kamu ke dalam surga. Berangkat dia menuju surga para hadirin. Tapi di hayalannya orang ini, dia mengira surga itu sudah full. Karena dia tahu diri dia yang paling terakhir nih keluar dari neraka. Kembali dia lagi. Ya Rabb, inni wajadtuha mal'a. Ya Allah, wahsabol surga. Sudah full ya Allah. Ya Allah, sudah penuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhhab ilal jannah. Allah kembali berfirman, berangkat kamu, masuk kamu ke dalam surga. Orang ini kembali. Ini wajadtuha mal'a. Ya Allah, full ya Allah. Dia malu orang, dia malu. Dia malu mau masuk surga, dia kira surga sudah full. Lalu yang ketiga kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, idhhab ilal jannah walaka mithla dunya wa asyri amsalha. Allahu akbar. Berangkatlah engkau ke dalam surga, sesungguhnya aku siapkan kepadamu surga seluas dunia dan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Para hadirin
yang dimuliakan Allah. Orang ini sampai tidak percaya. Ya Rabb, ataskharani wa antal malik, ya Allah. Masa 10 kali dunia nih aku paling terakhir nih. Masa iya 10 kali dunia yang saya diberikan, subhanallah. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala memberikan surga 10 kali lipat dunia, para. Sehingga memang dunia ini memang tidak ada harganya. Makanya kalau Nabi SAW mengatakan kepada kita, para hadirin, kalau kita minta surga kepada Allah, saluhul firdausil a'la. Ngendenglah, mintalah firdaus yang paling tinggi. Ndak ada kena ya Allah, tamak tejok surga timak le emper-emperan. Minta surga yang paling tinggi, kata Nabi. Nabi SAW katakan, jika kalian minta surga kepada Allah, mintalah yang paling tinggi. Tapi jangan sekedar minta tanpa amal. Milin sama surga, sholat abot, ya, zakat paling pelit, pengajian paling abot. Surga mbe jaga jangan lain nih. Subhanallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang telah diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga tentu orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, yang pertama kali yang harus mereka lakukan adalah mengikuti jalan para salafus saleh. Ini yang pertama. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, ikut jalan orang-orang yang sudah dapat ridha Allah. Itu jalan yang pertama. Mengikuti jalan orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh dalam menjalankan agama ini, para hadirin, ikutilah para salafus saleh. Ikutilah amalan-amalan mereka. Jangan sampai kita mengatakan saya ini ikut sunnah tapi paling abot melaksanakan yang sunnah-sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para salafus saleh telah mencontohkan mereka adalah orang terdepan di dalam ibadah. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bapak-bapak, beliau menginfakkan semua hartanya di jalan Allah. Semua, Bu. Semua hartanya, Bu. Bukan sekedar telkung bekas. Bukan sekedar baju bekas. Setelah itu tunah tunah kini paling kekangan burung wah beng bersedekah. Subhanallah. Bukan sekedar apa yang dia tidak sukai, tetapi semua hartanya beliau infakkan. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Sehingga pantaslah Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan mereka untuk kita ikuti. Sehingga Imam Malik beliau mengatakan, tidak akan jaya umat ini kecuali dia mengikuti jalan umat-umat terdahulu, bagaimana mereka jaya, bagaimana mereka sukses, bagaimana salat mereka, bagaimana puasa mereka, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini cara yang pertama adalah mengikuti jalan para salafus saleh di dalam beragama, di dalam beribadah. Memang kalau kita pikir-pikir tidak mampu kita ikut para sahabat itu, berhadirin. Berat. Karena memang kelas keimanan mereka tidak ada yang bisa menyerupainya. Abu Bakar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengatakan, seandainya ditimbang iman Abu Bakar ini di satu timbangan, kemudian iman seluruh manusia di satu timbangan, lama alat bihi iman Abu Bakar. Beratan masih iman Abu Bakar kence iman selapu itu sedunia. Subhanallah. Sehingga pantaslah mereka mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi kalau kita tidak mampu mengikutinya, minimal tiru. Bagaimana ibadahnya, bagaimana salatnya, bagaimana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini Abu Bakar, Umar bin Khattab bahkan disebutkan sampai membekas di wajah beliau air matanya yang menangis setiap malam karena takut kepada Allah. Padahal wah terjamin masuk surga, Pak. Udah terjamin. Tapi beliau tetap menangis, berdoa meminta keselamatan kepada Allah. Utsman, menantu Rasulullah, 2 istri
beliau putri dari baginda Rasulullah, khalifah yang ketiga, menantu Rasulullah. Setiap malam beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam salat tahajudnya. Coba 30 juz setiap malam itu para santri, ya. Makanya santri tidak bangun salat malam tuh, aduh, bangun salat malam. Makanya Utsman bin Affan mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran. Kita tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita nih Pak ya, kalau tidak qomat tidak bangun ya subuh itu, subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memudahkan kita untuk mengikuti jalan para salafus saleh. Yang pertama, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti jalan para salafus saleh di dalam beragama, di dalam ibadah dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan radhiyallahu taala anhu, hendaklah seorang mukmin menghindarkan diri dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi kalau sahabat adalah orang yang paling mulia, di zaman sahabat juga ada orang yang tidak mendapatkan keridhaan Allah padahal mereka hidup bersama Rasul dan para sahabat, yaitu orang-orang munafik. Salat mereka, puasa mereka, orang-orang munafik. Tetapi Allah katakan fid darkil asfali minan nar, mereka berada pada neraka yang paling bawah. Maka menghindarkan diri dari sifat-sifat munafik adalah jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Orang-orang munafik itu Allah sebutkan yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka rela bersumpah palsu di hadapan kalian untuk apa? Agar kalian suka kepada mereka, ridha kepada mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Meskipun kalian suka kepada mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan keridhaan kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang munafik. Apa sifat-sifat munafik yang harus kita jauhi? Tentu nifaq akbar, munafik besar, yaitu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Kita harus menjaga diri dari hal tersebut. Dan juga nifaq asghar. Nifaq asghar, munafik kecil, seperti apa? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara girang nungkulang, suka berdusta. Suka berdusta. Jika dia bicara dia berdusta, maka ini kita jauhi. Karena ini akan mendatangkan kemurkaan Allah atau membuat kita terhalang dari keridhaan Allah. Wala yazal ar-rajulu yakdzib, ketika ada seseorang dia selalu berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai-sampai dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pendusta. Maka santri atau kita semua tidak boleh menormalisasi kebohongan. Biasa nungkulang, biasa berdusta, biasa berbohong, tak boleh biasa-biasa di dalam hal ini. Karena merupakan sifat nifaq yang harus dijauhi bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika dia berjanji dia berdusta. Ini kita jauhi. Kalau kita sudah berjanji, ya kita pegang janji kita. Insya Allah. Jadi jangan jadikan insya Allah ini kambing hitam ya. Ya, bilang insya Allah padahal dia tidak mau datang ya. Kalau kita sudah berjanji, tepati janji itu. Inilah agar kita mendapatkan keridhaan Allah. Ini sifat nifaq kita hindari. Wa idza tumina khana, dan jika dia diberi amanah dia berkhianat. Ini sifat yang harus dijauhi. Kalau kita diamanahi, kita pegang amanah itu dengan baik. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, idza khasama fajara, jika dia bertikai dia curang. Jika dia berselisih dengan sesama muslim, dia melakukan cara-cara yang licik untuk memenangkan dirinya. Waliyadzubillah. Jika dia beda pendapat, dia melakukan hal-hal yang
yang curang, dan ini merupakan sifat-sifat nifaq yang harus dijauhi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mengenai sidq, jujur. Ya, jika dia berbicara idza hadatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama, buah dari kejujuran. Di satu tempat, ya, ada satu rombongan yang ingin berangkat. Salah satu dari rombongan tersebut ada anak kecil yang ingin pergi nyantri. Yang ingin pergi nyantri, yang dibekali oleh ibundanya 40 dinar. Tiba-tiba di tengah jalan itu, para hadirin, mereka dicegat oleh rombongan perampok. Rombongan perampok yang biasa ngerampok orang sudah. Akhirnya semua orang ini diambil hartanya, kemudian anak kecil ini ditanya, berapa harta yang kamu bawa? Berapa uang yang ada yang kamu bawa? Anak kecil ini mengatakan, ya, indi arba'ina dinaran. Yang saya bawa ini 40 dinar. 1 dinar itu berapa? Hah? Berapa 1 dinar? Pira 1 dinar para jamaah? 4,25 gram emas, Bu. 1 dinar. Ya, 4 gram lah. Ini 40 dinar dia bawa bekal. Ini anak mau pergi nyantri, kayak kalian nih, mau pergi jadi santri. Dia jujur kasih tahu perampok itu, padahal rampok nih. 40 dinar nih. Subhanallah. Dia mengatakan, saya ini rampok nih, beneran kamu bawa 40 nih? Ya, beneran 40 nih. Dia mengatakan iya. Lalu dia mengatakan, saya sudah berjanji kepada ibu saya agar senantiasa berkata jujur. Anak ini dibesarkan di atas kejujuran. Ibunya selalu melatih dia jujur. Dan saya takut kepada Allah jika saya berdusta dan mengkhianati janji saya kepada ibu saya. Subhanallah. Dengar ucapan anak kecil ini, gemetar nih, gembong, preman nih para jemaah. Dari sejak itulah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi orang itu dirampok karena kejujuran anak kecil. Sehingga inilah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. As-sidq, jujur di dalam berucap, menghindarkan diri dari sifat nifaq. Kita baru mengambil 2 dari 10 atau 11 jalan untuk mendapatkan radhiyallahu taala anhum atau radhiyallahu anhu. Baik para hadirin, ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami jika ada kesalahan yang kami ucapkan dan tiang yang maaf. Minta maaf kepada jamaah hadirin sekalian jika ada ucapan bahasa yang kurang berkenan di hati para jamaah. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semua, dan juga adik-adik kami para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaan dan menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan dikumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.